kumaha naon mangga keluhan ieu tinu urang teh itu pas pada melan aya gitu godaan pas urang teh di pasien ieu betul mah juga aya nu kiriman gitu pasihan di mana aya ini harus itu ya maksudnya kiriman kumaha ieu Ayo mah di pasihan aja pasihan. Saudara. Lagi DPT, wajib teh pernah di terapi urut anu ramah terus ikhlas ya dan potongan itu an ayah bae nu kendala pas damel teh ieu bae disirikeun tiga aya nu ieu lah Ujaya damel di mana ayeuna damel di perusahaan pabrik di Majalengka. Yang damel ya, yang damel saluran pengairan di OMN. Dan awalnya jadi sigaan itu otot. Jadi bisa kan rada awak, tapi nanti yang kejiwaannya gitu, ayam itu. Dia masih fungsi, masih berfungsi. Masih berfungsi, iya. Beda jalmi. Beda jalmi gitu. Jadi di pasienku saudara teh di jam asihan, pasien teh kurang teh sok aya goib di pada melan. Goib kumaha maksudnya? Kan kali lama kerja pada malam ya, supaya nih parasa datang gitu. Awak karena kirim Pak. Iya. Jadi suka ada yang datang ya. Semenjak punya ini enggak? Atau semenjak punya ini? Ini mah baru-baru. Ini baru. Kalau ini hampir 1 tahun. Iya, saudara. Semenjak punya yang ini atau yang ini tuh ada yang aneh begitu? Punya ini dua-duanya. Iya, betul berarti. Ada yang ini. Iya, dari yang ini. Iya. Ini dari yang ini. Tujuannya untuk apa katanya? Katanya buat untuk kasihan badan buat yang mana? Bawa yang ini dua-duanya. Beda. Gitu. Kalau yang suka datang dari yang ini. Iya. Enggak ngejelasin. Enggak, cuman dia singkat kasih amalan doang. Amalannya amalan. Amalannya cuman itu. Itu aja. Kalau yang lama kan lebih dua misalnya darahnya. Kalau yang lama kan ini amalannya ya, itu boleh diamalkan nggak apa-apa. Kalau yang suka datang dari yang ini ya, ini untuk jaga diri. Nah, kalau yang ini mungkin dia lebih ke pengasihan dan wibawa. Kalau ini ada untuk jaga dirinya. Jadi dari yang ini yang suka datang. Kalau ini masih ada. Itu sama aja bagus. Cuman yang suka dirasain tuh dari yang hitam. Gitu. Dari yang hitam. Cuman ada kiriman gitu dari pas saya ini kan waktu anak kan udah cerai sama istri. Istri kan pengen ya dipertahankan dulu, katakan itu udah ke pengadilan. Pas saya ke anak saya mah cari kerjaan dulu lah ya. Entar ibu istri mah apa? Kalau laki-laki panjang nikah ya, panjang nih bantuin dulu orang tua dulu. Ibu dulu. Karena apa udah nggak ada Pak, meninggal. Akhirnya sama istri udah pasti mau pisah. Udah pisah dari dia. Udah lama.
kan cuma saya kerja ada gangguan terus dari badan. Kalau ngerasain suka ada yang ini dari ini, yang datang tuh dari ini. Jadi ini komunikasi. Nah, kalau gangguan seperti apa yang dirasa gangguannya? Dari badan kejiwaan. Kayak gimana? Kayak gimana? Jadi kayak ada yang asik apa terus mimpi kayak yang dari badan itu kosong. Mimpi kayak apa? Mimpinya kayak ada yang ketemu sama yang bilang kayak jin gitu. Sama betul. Oh, terus? Itu terus mimpi kayak buyut saya gitu. Sama yang sorban putih. Terus sama bapak saya. Sering dihadoro gitu masalah. Itu bukan mimpi buruk ya? Iya. Mimpi buruknya apa aja? Buruknya ketemu sama dengan kayak jin sama genderuwo. Jin tuh kayak gimana? Jin kan banyak. Iya, jin yang pas saya kerja ada nempel di belakang kayak Iya. nyamperin. Ada kelihat bentuknya nggak? Cuman dia kayak pelok aja. Sama kayak modelan kayak itu kayak api kecil. Tadi genderuwo kelihat ya? Kayak, Nah, kalau genderuwo itu negatif namanya ya. Terus kalau jin itu belum tentu jelek ya, Mas? Belum tentu jin itu jelek. Nah, makanya yang disebut mimpi buruknya tuh yang seperti apa gitu. Karena mimpi jin itu belum tentu jelek. Bisa saja jin itu yang mengawal atau yang menjaga si bapak ya. Gitu. Belum tentu jin itu jelek. Nah, yang menurut si bapak jelek itu mimpi apa aja selain genderuwo itu termasuk jelek. Genderuwonya ngapain? ya enggak cuman saya bayangan ada yang ini jadi pikirnya jadi kayak keganggu. Keganggunya gimana? Jadi kayak pas saya ini lagi kerja kadang-kadang ada yang kayak ada masuk gitu loh. Gitu. Jadi ada yang inilah jahil gitu. Kalau ramah teman kan luar biasa ya. Jahilnya kayak gimana? Jadi ada suara bisikan loh. Bisikan? Contohnya bisikan seperti? Bisikan kayak gak ada suara tapi cuma angin. Bukan bisikan itu. Kalau bisikan itu seperti omongan manusia. Nah, itu bisikan namanya. Kalau angin ya itu angin kena telinga kita berarti. Atau bagaimana? Coba pelan-pelan ngejelasinnya. Jadi kayak orang kayak linglung loh. Kayaknya kayak ada orang gini jahil ada pikiran kadang ada kayak melamun ada bayangan-bayangan yang dari badan gitu. Kayak kosong. Itu dari kapan? Udah lama jadi hampir tahun setengah beres sama istri. Dulu kan saya punya ini ya keris dari buat saya Banten. Iya. Pas buat saya meninggal ya dikasih nama anaknya yang pernah pesantren. Sekarang kan bagiannya kan beda-beda ya. Kan orang tua sama anak kan beda. Dan kita bantuan sama dia kan dia salahnya. Kalau saudara kan kita cocok dari asliannya loh. Kotor. Jadi yang merasa gangguan itu kitanya pikirannya nggak karuan. Iya karuan. Dingin kali ini kayak sabar nggak ikhlas. Jadi ada ya penghalang dari badan sendiri. Ya. Tahu penghalangnya dari mana? Udah nanya ke siapa? Kalau ke saudara enggak, ke mama, ibu saya. Kalau ibu saya bergerak gini, suruh rumah tangga dari ya kata kan dulu ngumpul dulu. Hubungan saya masih ingat orang tua, anak ya, jadi tanggung jawab kan ke anak perempuan. Jadi sedikit mah ya namanya orang tua lah itu biaya ya, biaya ke depannya lah. Benar. Berusaha dengan secara sabar ikhlas, ada pekerjaan lagi gitu. Istrinya di mana emang? Sekarang ini udah pulang lagi ke rumah. Oh, tadinya kemana? Tadinya di Jakarta ya, saya tanya pas udah di waktu cerai itu di Jakarta? Ya belum, pas pulang saya sakit ya, ini cincin masuk ada yang ini kayak kelabut, kayak badan saya udah kotor kayak daya masuk inilah kiriman. Dioperasi langsung sembuh. Pas saya pulang kerja lagi dia di Jakarta, saya kirim terus ke anak buat sekolah. Pas datang ngajak udahan. Terus saya ikhlas. Pulang dari Jakarta ngajak udahan. Iya. Pas
pulang berapa tahun 2023 nikah sama orang lain nggak apa-apa, saya mau yang penting saya mau tanggung jawab ke anak. Jadi Berarti udah pacaran duluan dia. iya sama orang lain gitu. Ya 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 udah, sekarang tinggal jalani, kita diperiksa dulu ya. Cok di sini duduknya di kursi, di ranjang. Dua lagi, dua lagi. Kemudian terakhir lihat buka dia, tarikan kabin satu ada kan. Jadi ya. Biasa tarik lagi dua dan hidup mulutnya tutup ya. Biasa bisa deh. Dulu ya.
berarti memang ada kerusakan aura atau dalam bahasa gampangnya sial gitu. Bahasa gampangnya sial atau apes gitu, bahasa gampangnya. Tapi kalau bahasa keilmuannya, jadi auranya nggak stabil bapaknya. Auranya lagi nggak stabil, terus itu udah lama banget Pak. Udah lama, bukan baru sekarang ya. Ya mungkin bisa nyampe 25 tahun, 20 tahun. Yang ingat dulu ya tentunya zaman waktu kerja di Jakarta. Dulu punya kulit wangi kan. Kita dipakai. Iya. Bulan ini disembunyiin sama saudara bapak almarhum, dikasih ini kan. Oh ya. Ini warna kuning. Ini udah lama berarti. Ini baru yang ini. Oh ya. Yang kuning mau dikasih lagi. Ya kalau aura bapak rusak itu udah lama sekali Pak. Mungkin 20 tahunan lah kurang lebih. 20 atau 25 tahun ya, pasnya mungkin 25 tahunan. Nah 25 tahun bapak udah menikah belum? 5 tahun yang lalu umur 20. Belum nikah. Umur 20 tahun. Belum nikah ya. Nah jadi intinya 20 tahunan yang lalu itu udah rusak susunan auranya. Menikah sekali tapi Menikah baru sekali. Belum sekarang belum nikah lagi. Kan cuman orang tua masih hidup tuh. Iya. Punya anak berapa bapaknya? 1 perempuan. Baru 1. Umur Sekarang 40. anak istri 12 tahun. Masih kecil ya. Kasihan ya. Ya. Cara ini bagaimana ya? Kalau misalnya Udah diberesin. Jadi kalau bawa barang ini ya, karena auranya kita nggak stabil, nah jadinya ininya ikut nggak stabil, gitu. Ininya ikut nggak stabil atau fungsinya jadi nggak maksimal dari ininya. Jadi fungsi dari ajimatnya itu tidak maksimal karena aura kitanya belum stabil. Kalau kita nonton film di film kan suka ada nggak kuat bawanya gitu. Misal kalau di film kan bawa pusaka terus nggak kuat gitu. Nah itu dirinya sendiri yang belum maksimal. jadi belum sempurna. Batinnya belum maksimal. Nah, jadinya ada kalut, ada kacau pikiran, mudah kacau, mudah kalut, mudah galau lah. Itu bahasa zaman modern mah mudah galau. Jadi nggak kasih ya, jadi hiburan. Nggak rileks, pikirannya nggak tenang, nggak rileks, jadinya mudah galau. Efek dari aura tidak stabil, bengong, nggak konsentrasi kurang, jadi bengong, jadi banyak blanknya, atau banyak mulai pikun gitu, mulai sedikit ngeblank lah kalau disuruh atau apa, mulai sedikit kebingungan sama kerjaan atau apa, mulai sedikit kebingungan. Nah itu efek aura tidak maksimal, susunannya nggak maksimal, amburawut kalau kata Sunda, acak-acakan gitu. Nah jadi kesana arahnya. Kalau bahasa zaman dulunya sukmanya sedulur papat kalima pancernya tidak sempurna atau tidak rapih gitu ya. Kalau bahasa ya zaman dulu gitu. Jadi bawa ajimat ini pun kita jadinya tetap aja begitu, galau aja gitu. Jadi harus dibuang aja dulu ya. Apanya? Jangan dipakai dulu ya. Nggak usah. Kan udah diperbaiki. Sudah diperbaiki jadi ajimat ini bisa dipakai. Nggak masalah. Nggak ada pengaruh dari itu, nggak ada. Cuman karena kitanya tidak stabil aja. Jadi ajimat ini nggak pengaruh. Itu. Amalannya boleh dibaca terus ya, yang diberikan itu nggak apa-apa dibaca. Yang dari manapun itu bagus, nggak masalah ya. Nggak perlu dibuang-buang, itu nggak ada masalah dengan amalan itu. Jadi yang dari siapa itu boleh dipakai amalannya. Amalannya nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Cuman kitanya aja yang lagi bahasa modern mah lagi sial gitulah.
lagi apa sih? Lagi apa sih? Kan banyak apa lah. Sering ingat orang tua terus, jadi bagian sering ngasih anak jadi pikiran kalau nabung ya alhamdulillah ya. Ya bagus lah, ingat orang tua ya luar biasa, itu mah hidayah. Dulunya nggak ingat, sekarang ingat, ya itu hidayah. Mungkin itu hikmahnya, kita bercerai jadi lebih sayang ke orang tua, bisa jadi itulah hikmahnya. Dari yang berkuasa ya. Iya, itu hikmahnya buat kita. Nanti kalau kita punya istri ya harus sama, jangan sampai lupa. Ya pasti kewajiban berkurang karena dibagi 2 sama istri. Dapat 1 juta ya buat ibu lah 300, buat resiko rumah tangga masih ada 700 gitu. Kalau sekarang masih bisa dibagi 2 sama ibu. Kalau udah rumah tangga ya nggak bisa, pasti ibu 300, sisanya rumah tangga. Iya pasti berat, tanggung jawabnya kan udah rumah tangga kan segala macam. Itu ibaratnya kalau dapat 1 juta ya buat ibunya 300, sisanya buat kita gitu. Nah nanti amalannya dibacakan di bawah ya. Nanti di bawah, ini bawa di ruang 1 aja, di ruang yang kecil. Nah nanti sama Ustadz Edi di bawah bacakan amalan yang dari sana aja. Nggak apa-apa, sama aja doa juga, nggak ada yang beda. Ini masih bisa dipakai ya, nggak masalah. Jangan dibuang-buang, sayang, pakai duit ya. Ya iya, pakai uang. Dulu juga mahal Pak. Jadi pas ini takutnya kosong ya. Ada ngomong dari orang lain beda. Cuma enggak, ini masih ada, cuman memang melemah aja. Makanya nanti dimaksimalkan, terus baca lagi amalan-amalannya. Nanti ini ke bawah naik lagi. Ya. Jadi hemat uang. Kalau nanti kata saya ini jelek Pak, udah hilang, ganti lagi dari saya. Ya saya dapat uang, tapi untung, cuman saya kan nggak begitu. Kalau ini masih ada ya kenapa nggak dipakai? Kalau saya bohongin Bapak bisa aja, Pak ini udah kosong, Bapak harus ganti dari saya. Nah, ganti lagi kan? Nah saya untung, bisa padahal mah. Tapi saya nggak begitu. Ini masih bisa pakai. Karena ini masih bisa dipakai, jadi manfaatkan. Jadi hemat uang juga bapaknya, mending buat ibunya. Kasih ya Pak. Nanti dibacakan amalannya supaya ini aktif lagi. Nanti ini ikut aktif. Tapi di sini ya, karena di sini saya program. Jadi saya bantu program, jadi ini naik lagi nantinya. Jadi nggak usah ganti-ganti. Nah, dan diselaraskan dengan Bapak. Hari lahirnya naon? Apa hari lahirnya? lahir bulan Juni tanggal 25. Harinya tahu nggak? Weton Selasa.